Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Betra Widaya, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Kali ini saya ingin menyampaikan terkait kajian yang dipublikasikan oleh Direktorat Monitoring KPK mengenai BUMN Karya. Nah, pertama teman-teman bahwa BUMN Karya ini ialah merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyediaan konstruksi bagi pemerintahan. Dalam BUMN Karya ini, teman-teman, termonitoring ada 4 perusahaan yang menjadi temuan KPK dalam kajian monitoring KPK. Yang pertama itu adalah 4 perusahaan. Yang pertama ada PT Adikarya, yang kedua ada PT Pembangunan Perumahan, yang ketiga ada PT Waskita Raya, dan yang keempat ada PT Wijaya Karya. Nah, dari keempat perusahaan ini teman-teman, BUMN Karya melakukan penyediaan konstruksi. Nah, penyediaan konstruksi ini dalam artian bahwa BUMN Karya melakukan ke perusahaan apapun lah, tapi dalam konteks ini 4 perusahaan ini untuk melakukan pengerjaan proyek bagi pembangunan infrastruktur. Nah, kita tahu teman-teman bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan sebuah program yang bisa dikatakan tercatat dalam visi misi Bapak Presiden Joko Widodo pada periodisasi yang kedua. Ia selalu mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan fondasi pertama untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Nah, tetapi ini sangat jauh dari kata kemajuan. Kalau kita pakai bahasa literasi bahasanya pemerintah adalah kemajuan, tetapi di sini BUMN Karya yang mengalami kemajuannya bukan terkait pembangunan infrastruktur, melainkan kemajuan utang. Kita katakanlah begitu. Saya terkait temuan KPK itu kita ambil contoh untuk PT Waskita Raya. Waskita Raya itu teman-teman pada periode sebelumnya utangnya itu tercatat 9, berapa lah triliun. Tetapi saat ini mencapai 80 triliun. Artinya apa? Ini mengalami kemajuan secara utang, tetapi mengalami kemunduran bagi pembangunan. Nah, kemudian teman-teman, dalam kajian atau buku yang dipublikasikan oleh Direktorat Monitoring KPK, untuk BUMN Karya ini mengalami 3 permasalahan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu terkait tata kelola yang lemah. Kenapa demikian? Menurut hemat pemikiran saya, di dalam internal BUMN Karya itu mengalami kelemahan bagi tata kelola. Saya ambil contoh pertama teman-teman. Di BUMN Karya ini terkait masalah pengadaan barang dan jasa. Ini mengalami kelemahan. Kenapa demikian? Ada proses yang bisa dikatakan sudah disetting sedemikian rupa. Kenapa? Karena tahapan itu begitu panjang. Dalam bahasa anti korupsi, semakin panjang proses tahapan, maka semakin besar peluang tindak pidana korupsi. Itu poin pertamanya. Nah, kita ambil contoh misalnya PT Adikarya dan Waskita Raya. Ini 2 perusahaan ini membuat sebuah proses tahapan pengadaan barang dan jasa ini bagi vendor itu yang begitu panjang, sehingga mengalami sebuah kelemahan bagi implementasi pengerjaan proyek. Nah, sesuai apa yang poin kedua yaitu kelemahan implementasi. Nah, kelemahan implementasi inilah yang menjadi gejala. Semakin banyaknya tahapan atau penseleksian, ini menyebabkan sebuah ruang yang kemudian bisa dimanfaatkan bagi aktor siapapun yang bisa bermain tangan di balik pengerjaan proyek ini. Ini kan anggaran sudah diturun oleh pemerintah pusat, kita katakanlah melalui Kementerian BUMN.
yang di dalamnya sebuah lembaga badan usaha milik negara yaitu BUMN Karya, dia mengajukan utang kepada bank, dana itu cair. Setelah dana itu cair, dana itu kan melewati beberapa tahapan. Dia turun ke director, kemudian direksi, kemudian support. Nah, ini barang keuangan ini tidak langsung turun kepada bagian penanganan investasi. Dia mandek di direksi, katakanlah begitu. Dia mandek. Nah, artinya apa? Ini kelemahan bagi implementasi. Karena proses kelamaannya tahapan tadi yang besar kemungkinan bagi saya ini membuat celah bagi siapapun aktor bisa bermain di BUMN Karya. Nah, terkait temuan KPK itu dalam buku kajiannya mengenai BUMN Karya, dia mengatakan bahwa terkait transparansi dan akuntabilitas. Ini terkait pengadaan barang dan jasa tadi, teman-teman. Saya selalu mengatakan vendor dalam buku kajian itu dia mengatakan bahwa terkait transparansi dan akuntabilitas itu sama sekali tidak dilakukan oleh BUMN Karya. Artinya apa? Ini menjadi permasalahan. Permasalahannya apa? Ya kita bisa bilangkan seperti fakta yang kemarin itu loh. Teman-teman bisa lihat di persidangan sebuah PT atau sebuah direktur perusahaan yang mengaju kepada DPR untuk segera BUMN Karya terkhususnya PT apapun Waskita Raya segera membayar biaya pengerjaan proyek. Ini vendor sudah mengerjakan proyek dengan selesai. Mereka ambil utang, kita katakan begitu, mereka ambil utang untuk bisa mengerjakan proyek ini. Tetapi untuk saat ini, proyek ini belum dibayarkan. Ini ada masalah apa? Sedangkan utang yang sebelumnya saya sampaikan tadi sedemikian besar, mencapai 80 triliun. Nah, itu dipergunakan untuk apa? Ini menjadi pertanyaan bagi BUMN Karya. Artinya apa? Tata kelolanya bagaimana sih? Tata kelola keuangannya sehingga ada kemacetan di pembayaran vendor, katakanlah begitu. Ini menjadi sebuah pelajaran besar lah untuk ke depan, sehingga para investor atau siapapun lah yang kontrak dalam mitra BUMN Karya ini bisa terjamin hak-haknya itu loh, hak-haknya terjamin. Nah, terkait 3 poin yang bisa saya tangkap dalam kajian monitoring KPK, itu yang pertama lemahnya tata kelola, yang kedua lemahnya implementasi, yang ketiga transparansi dan akuntabilitas. 3 poin ini menjadi gejala penting bagi bahan evaluasi BUMN Karya. Nah, untuk rekomendasi semacam bahan pelajaran untuk kedepannya bagi BUMN Karya, bahwa ada beberapa poin yang bisa saya sorot di sini terkait tata kelola. Yang pertama, tata kelola SDM. SDM ini yang bertanggung jawab di di bagian investasi ini mestilah orang yang berkompeten dan sesuai bidangnya. Nah, di dalam kita ambil contoh PT Waskita Raya misalkan ya, atau Adikarya, mereka itu terdiri dari berapa subkon, terdiri dari subkon. Kemudian di PT lain kita ambil dari Adikarya atau Waskita Raya itu ada yang menanganinya direktur langsung. Ini dalam kacamata konspirasi bahwa ada power relasi kuasa antara direksi sehingga tidak ada yang bisa dipercayalah, katakanlah begitu. Sehingga uang yang saya katakan di awal tadi itu mestinya harus turun ke bawah, mandek di direktur. Ini kan sebuah pertanyaan. Sedangkan direktur orang yang paling dekat dengan pemerintah, seharusnya pengerjaan proyek ini harus lepas dari kepentingan politik, pemerintah atau kekuasaan, sehingga ini barang berjalan dengan baik. Katakan begitu. Nah, terakhir teman-teman, untuk
yang untuk saya simpulkan terkait apa namanya itu publikasi temuan KBK mengenai kajiannya untuk BUMN karya ini menjadi persoalan besar karena sebuah proyek mega proyek lah katakan begitu yang menaungi di bidang infrastruktur jalan tol, investasi dan properti. Nah, ini mestinya di dalam bahasa investasi ini harusnya untung dong, bukan buntung. Nah, ini akan menjadi sebuah grand issue bagi investasi yang mendatang supaya permasalahan ini tidak terulang kembali. Mungkin begitu. Sekian dan terima kasih. Salam perubahan.